Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, terlebihnya kepada nikmat iman yang telah Dia titipkan kepada kita. Mudah-mudahan iman yang Dia titipkan kepada kita ini kita kokohkan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bersama Islam sampai akhir napas terakhir, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas ekonomi makro Islam. Secara pengertian, ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru satu sisi, sedangkan dari sisi lainnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah adalah muara atau dasar dari ekonomi Islam. Dan akidah merupakan puncak tertinggi dari sumber hukum Islam dan menghasilkan syariah yang terbagi dua, yang mana disebut dengan fikih ibadah dan satu lagi disebut fikih muamalah. Dan fikih muamalah terbagi tiga, yang mana politik, ekonomi, dan sosial. Tujuan berekonomi dari dalam Islam itu puncaknya adalah cuman satu, sesuai dengan Al-Baqarah 201, yang mana termaktub di Al-Quran Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Jadi dijelaskan bahwasannya kita di dunia ini berekonomi itu bukan hanya untuk seolah-olah mengkayakan diri sendiri, melainkan bagaimana kita menghasilkan uang atau ekonomi yang kita jalankan saat ini bermanfaat bagi kita dan menghasilkan pahala bagi kita, sesuai yang dikatakan oleh Al-Quran Al-Baqarah Al-Maidah ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyibah wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagian rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dan dapat disimpulkan bahwa tadi seperti saya bilang tadi, ekonomi itu bukan kita bahagia dunia dan akhirat. Kita mencari uang sambil uang tersebut halal dan kita mendapatkan pahala. Baik, sekilas perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi konvensional itu jelas berbeda, mulai dari sistem, aturan, dan masih banyak lagi di dalamnya, yaitu perbedaan-perbedaannya. Sistem ekonomi Islam itu berbeda jauh dengan sistem konvensional. Pilarnya yang sahih, yakni akidah Islam, telah melahirkan seperangkat aturan yang juga sahih dan solutif atas seluruh permasalahan, termasuk masalah distribusi kekayaan, penyelenggaraan pembangunan, dan bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Islam pun dengan tegas memilih soal kepemilikan. Semua sumber kekayaan alam yang tak terbatas ditetapkan sebagai milik rakyat, dan negara wajib menjaga dan mengelolanya. Demi kepentingan rakyat, tidak boleh menyerahkan kepada siapapun, apalagi pihak asing. Sekilas tentang ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam tersebut.
Baik, sekilas kita akan membahas tentang riba. Riba itu adalah haram dan sungguh Allah melaknat orang-orang yang menggunakan riba. Dan Rasulullah pernah bersabda, ya ati alan nasi zamanun yaquluna riba faman lam yaqulhum asabahu min gubarihi. Sungguhnya akan datang pada suatu masa ketika semua manusia akan memakan riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap terkena debu-debunya. Mungkin pada zaman ini adalah salah satu bukti hadis tersebut. Dan bagaimana keharamannya di Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana yang berbunyi alladzi ya'kuluna riba la yaqumu qawma illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Hai orang-orang yang bermakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya kemasukan setan. Dzalika bi annahum qala innama bai'u mislu riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Padahal wa Allahu bai'a wa harramar riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan bagaimana sih maksud dari orang-orang yang memakan riba dan tidak bisa berdiri? Baik, saya coba akan menjelaskan bagaimana dengan Rasulullah SAW menjelaskan, pada waktu aku dimikroskan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar dan telah doyan perut-perut mereka. Itu maksudnya adalah perut orang tersebut sebesar rumah dan isinya bukan rumah, melainkan adalah ular sebesar rumah. Dan mereka dilemparkan dan disusun secara bertumbuk di atas jalur yang dilewati Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore. Dan itu adalah orang-orang yang makan riba. Mereka berkata, wahai Rabb kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat. Mereka berkoar-koar, ya Allah, jangan terjadi hari kiamat. Aku tanya, hai Jibril, siapa mereka? Mereka adalah pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Itulah maksud dari ayat surah Al-Baqarah. Dan mereka tidak berdiri, kenapa mereka tidak ingin hari kiamat tersebut? Karena di yaumul mahsyar mereka adalah orang-orang yang paling di belakang dan berjalan merangkak seperti susternya Sot. Sungguh dilaknat Allah orang-orang yang memakan riba. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah dengan berusaha untuk menjauhi riba. Dan terlalu jauh dalam membahas tentang hukum riba nanti yang diberi Allah. Sebenarnya pengertian riba itu adalah, Rasulullah pernah mengatakan kullu gorkin jarratan manfa'u riba. Segala manfaat yang dihasilkan hutang piutang adalah riba. Jadi bisa kita simpulkan, saya meminjamkan seseorang 300.000 dan dia mengembalikannya kepadaku 350.000, mungkin yang 50.000 itu adalah riba. Mudah-mudahan kita jauh dari riba dengan pengertian kullu gorkin jarratan manfa'u riba. Banyak sekarang kita label-label Islam syariah tapi masih menggunakan riba dengan mengganti metode kata dengan baik. Sekilas tentang riba. Kita lanjut dengan zakat. Zakat di dalam Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan setiap muslim wajib membayar zakat. Jadi pengertian zakat secara etimologi adalah zakat memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah suci. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Dengan kita membayar zakat, kita akan secara tersendiri kita sedang mensucikan jiwa. Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Setiap kita memberikan zakat kepada orang, kita yakin harta yang kita miliki saat ini pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariat terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.
banyak Al-Quran juga menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakat wa arkumur rukum, bahwasanya zakat itu adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslim berhak membayar zakat dan memiliki ketentuan tentang pembayaran zakat. Sekilas tentang ekonomi makro Islam, yang mana yang kita bahas adalah ekonomi riba, perbedaan, dan zakat. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita dan bagi saya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mati di jalan sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.